Kamu tuh bisa nggak sih cari kerjaan yang lain, jangan honor terus dari dulu. 5 tahun loh jadi honor. Ini kita mau kondangan loh, nggak punya duit. Maka sidang hari ini saya akan memutuskan bahwa mulai detik ini Yulia sudah tidak bisa lagi berkeluarga dengan saudara Buyung. Coba dulu, kalau menurutin saya sodokin kamu udah jadi PNS, bahkan sekarang jadi kepala sekolah. Udah enak hidup kalian berdua, nggak sudi. Munafik. Iya mas, kita udah nunggu 5 tahun, mana kamu tetap jadi honorer kan? Pulang sana. Semoga ku tabah karena semua ini hanyalah cobaan. Mas, Ya dek, gimana? aku mau ngomong sama kamu. Ya ngomong apa? Gimana ya, duitnya tinggal 25.000. Ini nanti kita mau kondangan. Masa uang 100 yang mas kasih kemarin udah habis, tinggal 25.000? Ya habis lah buat beli beras kemarin. Kamu tuh bisa nggak sih cari kerjaan yang lain, jangan honor terus dari dulu. Kapan kita mau maju? Dek, tolong kamu gak usah bawa nama kerjaan mas. Ya walaupun mas kerjanya honor, yang penting mas ikhlas ya. Kamu harus bersabar lah untuk sementara ini. Sabar terus, mau sampai kapan? Ya kita nggak tahu nasib kedepannya kita tuh gimana. Tapi gimana loh mas, kamu udah 5 tahun loh jadi honor. Ini kita mau kondangan loh, nggak punya duit. Ya udah nanti mas pinjem sama temen mas untuk kondangan ya. Kamu udah yang sabar aja lah loh. Cari kerjaan yang lain loh, jangan honor terus. Dek, mas mau berangkat dek. Gimana sih? Yul, Iya. Oh, Kak. Masuk dulu. Dipanggilin dari tadi bingsrung telinga kamu. Ya maaf sih lagi di belakang, Kak. Sini mah. Dari mana sih, Kak? Biasalah habis shopping lah. Shopping pagi. Ya kok Enak banget ya, samping-samping terus. masih pagi. Oh ya Yul, nanti sore kan kita mau kondangan. Ya, ngingetin aja. Siapa tuh lupa. Tapi gimana ya, Kak ya? Aku nggak ada uang. Ada baju juga. Gak ada uang. Gak ada baju. Ma, hari gini masih aja nggak punya duit. Emang kamu nggak pernah dikasih sama istri, suami kamu? Boro-boro, Mas. Kalau nggak ngajar ya ke sawah, gitu-gitu aja terus. Duit aja pas-pasan, Kakak. Makanya Yul, jangan kamu pertahanin terus lah rumah tangga kamu sama si Budung itulah. Cuma mau kondangan aja nggak punya duit, baju bagus kamu nggak punya. Suami macam apa gitu ya Maya? Cari suami itu kayak kakakmu gini loh, Dek, yang tiap bulan beliin perhiasan, baju bagus, setiap hari dandan cantik, shopping. Gak kayak suamimu, guru honor tuh apa sih? Ya bener apa yang dibilangin sama istri kakak nih loh. Nih badannya sampai sporot, gendut, belekenuk karena banyak duit. Lah kamu suaminya cuma kerja honor, udah 5 tahun honor terus. Aduh,
Gimana mau maju hidup kamu, Yul? Ya aku tuh udah ngomong loh Kak sama suamiku, tak suruh cari kerjaan yang lain. Tapi ya gimana, dia mau tekunin itu honorer itu. Udah 5 tahun loh aku bertahan. Terus intinya nanti sore gimana kondangannya nih? Masalahnya keluarga Bengkulu itu keluarga sangat penting loh, Yul. Nggak bisa kalau nggak berangkat, Yul. Ya nanti kan nunggu keputusannya Mas Buyung. Tapi kayaknya kita nggak bisa bareng deh. Duh, kenapa? Kakak kan tahu sendiri, Mas Buyung mabuk kendaraan. Ma, emang suaminya Yulia itu udah nggak ada apa namanya, bakal jadi orang kaya. Iya, bener. Hari gini masih mabuk kendaraan. Yul, yang penting nanti sore kamu datang ke rumah kakak ya. Walaupun kamu nggak bisa naik motor nggak apa-apa, nggak bisa naik mobil maksudnya, ya bareng ya. Iya Kak, tapi gimana, aku nggak punya uang. Masalah uang nanti kakak pinjemin lah, nggak usah khawatir. Yaudah kalau gitu kakak ini mau terus nih. Ini mau ada pengecekan tanah lagi. Oh iya Kak. Biasalah namanya juga maklar tanah, Yul. Nggak makan-makan dulu di belakang. Makan paling sama sayur gandul, males, Yul. Oke. Ya udah Kak, makasih ya. 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 Tapi beneran ya Kak ya, pinjemin duit ya. Kamu masalah duit nggak usah ragu sama kakak. Kakakmu ini gudang duit, Yul. Udah terang aja Yul. Yang bener sih, Ma. Hati-hati Kak. Ya. Mas? Mas? Gue. Yang lain mana, Mas? Belum datang lah. Kamu sendirian? Iyalah, Katanya mau bawa cewek kamu. dia ada acara sendiri kok. Masuk. Assalamualaikum. Lah. Mbaknya mana, Mas? Itu di ruang tengah. Pen, baru datang. Iya, Mbak. Udah pada siap semua nih juga. Iya. Yang lain belum datang loh, Mbak. Nggak tahu nih, kok belum pada datang ya? Maka dari itulah, Dol. Saya tuh lagi bingung mikirin si Yulia itu. Bingung apa? Ya dia ikut sih, kemarin aku samperin. Cuma katanya dia tuh main motor. Iya itu Pen, orang ada mobil malah pilih naik motor. Jauh loh ini. Makanya itu kan bikin malu-maluin gitu loh. Orang keluarga kita kan ibaratnya bisa dibilang keluarga terpandang gitu kan. Gimana ini, Mas? Tenang aja. Biarin dia datang ke sini dulu. Nanti yang kita ajak tetap Yulia. Juli aja. Iyalah, ini ngapain lo? Saya malu sama Bang Roni lah. Ya iyalah, Mas. Bengkulu naik motor loh. Dia emang Buyung kerjanya apa sih, Mas? Apa tetap honor? Dia itu tetap aja honor terus. Makanya adik saya itu selalu ngeluh sama saya. Mana nggak punya duit, nggak punya baju. Ini aja nanti mau minta pinjemin saya. Kenapa nggak ngikut jejak kamu sih, Mas? Susah diatur nanti Yulia. Tapi kalau memang mau seperti itu terus, mau saya petal dia tuh. Betul itu. Assalamualaikum. Salam. Kamu itu jadi orang gimana sih dong? Ini mah kondangan jauh. Ya tadi persiapan dulu, Mas. Jadi agak terlambat ini, Mas. Jam segini baru datang kamu. Kan? Mbak. Ya. Mohon maaf, Mas, terlambat. Duduk. Tadi ini, Mas, lagi ngerjain tugas sekolahan, Mas, tanggung gitu loh. Jadi ya agak terlambat, mohon maaf, Mas ya. Nunggu lama, Mas. Lepas helm kamu, kayak ular cengkeh aja Iya, Mas. helm. Oh ya, Mas, mohon maaf, saya sama Yulia kayaknya nggak bisa bareng satu mobil. Ya, Yulia mungkin naik motor aja, Mas, sama saya, Mas.
Ya nggak bisa begitulah. Kamu itu ya dari dulu mau bikin malu saya terus kamu. Loh, Ini kondangan di Bengkulu, bukan di tetangga desa sini. Otak kamu buat mikir coba. Buat mikir lah. Mas kan tahu sendiri, saya orangnya tuh mampu kendaraan Mas. Nanti kalau saya ngerepotin naik mobil, sakit atau pingsan malah Mas yang repot sama Yulia kan. Itu udah jadi resiko. Resiko keluarga saya itu harus ngikutin aturan saya. Loh, kok Mas ngomong kayak gitu Mas? Loh, ya iya dong. Ya bener mas, kata kakakku. Masalahnya di Bengkulu tempatnya Bang Roni itu yang kumpul orang gede-gede semua. Pembisnis, pejabat, PNS. Bener itu Yung. Dek, yang penting kan silaturahminya. Yang penting kita bisa datang ke sana dengan selamat. Malu Itu mas. tujuannya. Kalau pakai motor malu. Kamu tuh jangan malu-maluin si Yung. Kita itu keluarga terpandang loh di sana itu. Kalau kamu ke sana naik motor, terus keluarga kita itu mau dipandang gimana gitu kan? Nah, makanya itu loh Yung. Makanya Yung, dari dulu saya sudah wanti-wanti. Kalau kamu siap menikahi adik saya, kamu harus siap mengambil resiko. Kamu itu harus siap mengimbangi keluarga saya. Kalau begini caranya, nggak imbang Yung. Udah yuk kita berangkat aja. Ayo berangkat aja. Yul, naik mobil aja kamu yuk. Juliana Ini aja. gimana urusannya nih Mas? Udah kamu gak usah ikut. Gak usah ikut aja lah kamu. Tutup pintunya mah. Oh, iya. Biar Yulia aja ini. Dek, gimana Ya, ini? mas aku mau bareng kakakku aja. Nah, terus Mas gimana? Nggak tahu itu urusan kamu. Mas. Naik motor aja. Terus saya gimana Mas? Kamu pulang lah. Pulang kamu. Nggak sudi saya punya saudara kayak kamu. Dek, Del, ini. ya. Ini tolong motor diinggirin, motor Beat ini ya. Siap. Nanti kamu lanjutin bersih-bersihnya ya. Siap, Pak. Ini gimana ceritanya? Kamu lebih memilih satu mobil sama Mas Eko timbang naik motor sama suami kamu? Hah? Ya aku nggak mau lah, malu-maluin naik motor. Loh, Dek. Ayo, ini suami kamu loh, Dek. Kamu harus nurut omongan suami, Dek. Gak gini caranya kamu lah. Nggak mau lah. Terserah mas mau ngomong apa. Dek. Dek. Astagfirullahaladzim. Yul, turun kamu Yul. Yul. Brengsek amat kamu sih. Oh, Mas, Yulia istri saya Mas. Yang berhak mengatur Yulia itu saya Mas. Saya sebagai suaminya Mas. Kalau memang Yulia ikut, saya juga harus ikut Mas. Saya Yulia sebagai suaminya, itu Mas. adik saya berhak mengaturnya. Kalau kamu mau ikut, silahkan kamu naik mobil. Loh. Kalau kamu bawa motor, nggak usah ikut kamu. Malu-maluin saya tahu nggak? Maaf Mas, yang berhak atas Yulia itu saya Mas sebagai suaminya Mas. Dulu saya kan udah bilang, kalau kamu mampu mengimbangi keluarga saya, silahkan nikahi adik saya. Kalau nggak usah mampu, nggak usah. Inilah kejadiannya kayak gini. Tahu nggak kamu? Makanya jangan jadi guru honor terus kamu. Yul, pulang sama Mas Yul. Yul. Kenapa kamu selalu kayak ini Yul? Ya Allah, berikanlah hambamu kesabaran untuk menghadapi sikap istriku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana ini Mas Eko ditelepon nggak diangkat, di chat nggak dibales. Duh, gimana ini? Katanya nggak nginep, mau langsung pulang. Kok jam segini udah sore, udah belum pulang ini. Cobalah saya susul ke rumah Mas Eko lah, siapa tahu udah pulang.
Mas Eko di telepon kok nggak diangkat, kenapa sih ya? Loh Yul, kamu masih di sini Yul? Iya, Pen, masih di sini. Nah, kan kalau di sini kan kamu enak daripada di rumahmu belangsak sama suami kamu. Ya mending di sini apa-apa ada Yul. Iya bener sih. Makanya itulah. Mas Eko ada nggak? Ada di dalam. Mas, Dal, ini mulai motor. motor. Iya, Oh. Masuk dulu. iyalah. Sini, duduk dulu ya. Ada apa, Kak? Ini mumpung pada kumpul, saya mau ngomong sama kamu Yul. Ngomong apa, Kak? Ya kan, suami kamu udah berulang kali tidak bisa mengimbangi keluarga kita. Ini kesimpulannya bagaimana kamu? Apa kamu masih mau lanjut sama si Budung itu? Ya gimana ya, Kak? Dari tadi si Budung itu nelpon terus tapi nggak saya angkat. Kamu loh, rumah tangga sama Buyung udah berapa lama, Yul? Terus yang kamu dapat dari Buyung itu apa coba? Kamu bahagia? Kamu memang masih tetap mau pertahanin rumah tangga sama Buyung? Ya aku masih kekurangan. Semua serba kekurangan, Kak. Ya terus kayak sekarang apa yang mau dilanjutin kayak gitu kan? Sedangkan wanita itu, Yul, yang terutama itu kebahagiaan masalah materi. Memang suami kamu itu susah diatur si Yul. Coba dulu kalau nurut sama saya suruh nyodok, sekarang udah jadi PNS, bahkan bisa jadi kepala sekolah. Kenalan kakak kan orang-orang hebat semua, orang dalam punya banyak. Tapi apa jawaban suami kamu Yul? Gak berkah, inilah itulah. Kayak Ustadz Langgar Doyong aja kalau ngomong Yul. Udahlah Yul, mumpung kamu tuh belum punya anak, udah ini pilihan kamu. Kamu berarti apa sih sama Buyung? Saya tanya, coba jawab. Ya karena aku cinta, Kak. Tapi kalau dipikir-pikir aku kayak gini terus sengsara banget. Cinta, Ma. Sekarang itu cinta itu butuh duit Yul. Ya terutama duit. Contoh nih, mohon maaf ya, kamu aja loh mau kondangan pinjem uang kakak, ya kan? Baju nggak punya. Apa yang diharapkan dari Buyung coba? Terornya Buyung. Bener itu Yul, terong saya aja diderin nggak laku-laku kok malah kamu mikirin terongnya Buyung loh. Coba kalau terong saya lurus, masalahnya terong saya itu melewat sih Yul. Ini gimana sih kok malah jadi bahas terong sih? Ya dol apa hubungannya sama Itu kamu bahas dol? masalah Buyung sama Yulia. Mas, yaudah. Tapi gini Yul, ini terserah kamu sekarang, karena hidup itu adalah pilihan. Kalau kamu memilih hidup di jurang kesengsaraan, lanjutin tuh sama Buyung. Tapi kalau kamu ingin hidup bahagia, turuti kata-kata kakak kamu. Nurut kakakmu aja. Ya nggak, Pak? Iya. Iya, Kak, aku setuju. Tapi gimana caranya? Aku kan belum cerai sama dia. Nah, kayak gitu dari tadi ngambil keputusan. Kan jadi Masalah enak. itu gampang, itu urusan kakak. Itu baru adik kakak kalau kayak gitu. Habis bensin. Kenapa kata isi sekalian tadi bensinnya? Udahlah, nggak apa-apa lah. Udah nyampe nih. Loh, ini Mas Eko udah pulang. Kok ngasih tahu ya? Mana sih? Pokoknya kakak nggak setuju kalau kamu tetap sama Buyung. Bener itu Yul. Itu Buyung, Pak. Assalamualaikum. Lam, Salam. Loh, udah pulang kok ngasih tahu tuh Mas? panjang umur kamu dirasain. Padahal saya nggak doain kamu panjang umur, tapi pendek umur. Betul itu Mas. Kenapa? Pak, gimana kamu sih Dek? Udah pulang kok nggak ngabarin Mas loh? Lu mau ngapain kesini sih? Ya Mas ini mau jemput kamu lah. Ya kan aku maunya tinggal di sini sama kakakku. Loh,
Maksudnya gimana ini? Hah? Ya maksudnya beginilah dong. Kamu kan tahu sendiri, dia tuh udah nggak betah tinggal sama kamu. Bener deh, apa kata Mas Eko seperti itu? Ya benar mas, kata kakakku. Aku di rumah tuh males, enak, semua serba kekurangan. Jadi seperti itu. Kamu selalu menuntut Mas tiap hari seperti itu. Kamu kan tahu masanya pegawai honorer, guru honorer. Stop. Sekarang gantian Yulia 2 menit disampaikan unek-uneknya yuk. Ya aku tuh selama nikah sama kamu 5 tahun cuman jadi honorer. Gak cukup mas, gaji honorer berapa? Aku udah sabar terus, tapi kamu gak mau kerja yang lain. Gak ada perkembangan. Udah cukup saudara Yulia? Saudara Buyung ada yang sampaikan lagi? Yul, perlu kamu ketahui Yul, dari awal Mas kan sudah ngomong sama kamu bahwasanya guru honorer itu memang gajinya nggak seberapa, tapi itu pekerjaan yang mulia, bisa mendidik anak bangsa agar kedepannya anak bangsa itu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, selain juga jadi guru honorer, Mas kan juga ada sampingan. Seharusnya kamu bersyukur kita masih diberi keberkahan, Yul. Cukup saudara Buyung. Sekarang dari pembelaan pihak keluarga, Wendy gimana? Terima kasih Mas Eko. Jadi saya pribadi saya sangat tidak setuju Buyung dengan Yulia karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kamu itu kere, yang kedua kamu itu honorer, dan yang ketiga kamu itu miskin, dan yang keempat kamu itu seperti halnya ndok kopior yang nggak bisa mekar. Cukup. Selanjutnya tambahan dari Mama Gesti. Iyalah, kalau kayak mama juga setuju itu mending pisah aja kalian berdua ini. Apa yang mau dipertahanin? Udah miskin, nggak bakal maju gitu kehidupannya itu. Kayak Yulia lihat penampilannya kumuh, mau kemana-mana penampilannya kayak gitu aja gitu loh. Apa yang mau dipertahanin? Cukup. Baik, berdasarkan sidang di keluarga Eko Suryanto Hadiningrat Mangkuwanito ini, setelah saya tinjau keluh kesah dari saudari Yulia, itu pokoknya sangat logika, dan tanggapan dari saudara Buyung itu sangat tidak mengena untuk ke depan. Dan selanjutnya berdasarkan pembelaan keluarga saya, Pendol dan Mama Gesti, itu sangat memberatkan kepada Yulia untuk pisah alias tidak berumah tangga lagi dengan saudara Buyung. Maka sidang hari ini saya akan memutuskan bahwa mulai detik ini Yulia sudah tidak bisa lagi berkeluarga dengan saudara Buyung. Sekarang kamu ketua. Cukup. Sidang apa ini ya? Sidang tai namanya ini. Ini enggak ada, ini namanya bukan jalan keluar ini. Ini bukan jalan keluar. Kalian siapa? Hah? Kalian nggak berhak ikut campur dengan keluarga saya ya? Udah kamu pergi Yulia aja. istri sah saja. Hah? Ini jalan kesesatan. Mas kamu pergi aja. Sekalipun kamu bicara sampai lidah kamu putus, gigi kamu rontok, saya tidak gubris sama kamu. Biadab kalian. Yul, kamu diem aja Yul. Lihat suami kamu diperlakukan seperti ini Yul. Ya aku tuh udah gak mau sama kamu mas. Yul, emang salah Mas itu apa Yul? Mas nggak pernah kasar sama kamu Yul. Aku udah gak kuat hidup sengsara terus sama kamu selama 5 tahun. Astaghfirullahaladzim. Udah, sekarang mending kamu pergi aja Yung. Karena Yulia udah nggak mau lagi sama kamu. Benar itu Yung, pulang aja kamu. Diam kamu kan. Yul, tolong dipikirin lagi Yul. Pernikahan nggak untuk main-main Yul. Pernikahan adalah hal yang sakral Yul. Udah masih banyak loh orang di sana yang mau sama aku. Yul, Yang lebih kaya raya lebih dari kamu. astagfirullah. Jaga ucapan kamu Yul. Dong, Astagfirullah. adik saya ini udah gak suka sama kamu gak usah maksa-maksa. Cinta itu butuh pengorbanan, bukan cuma terong kamu aja yang buat modal, tahu nggak kamu? Selama ini saya nggak hanya duduk manis Mas di rumah Mas. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Mas. Tapi Tuhan belum menghendaki saya untuk menjadi orang yang mampu Mas. Hah? Nasib seseorang nggak ada yang tahu ke depannya Mas. Itu kan pola pikir kamu. Kalau saya tahu nasib kamu, coba dulu kalau menurutin saya sodokin kamu udah jadi PNS, bahkan sekarang jadi kepala sekolah. Udah enak hidup kalian berdua. Nggak sudi. Terlalu munafik. Iya mas, kita udah nunggu 5 tahun. Mana kamu tetap jadi honorer kan? Yul,
Saya sebagai suami kamu sudah menjaga kamu dari uang-uang halal, Yul. Mas nggak mau menafkaimu dari uang haram, Yul. Perlu kamu ketahui, Yul, hasil dari suap menyuap itu haram hukumnya, Yul. Saya nggak mau menafkahi kamu dengan hasil haram, Yul. Udah stop. Hasil sidang sudah diputuskan di dalam. Ngapain kamu protes-protes lagi? Kalau kamu protes, kamu tadi bawa pengacara dong. Nggak usah ikut campur, Mas, ya. Nggak usah ikut campur keluarga saya, Mas. Dari dulu Mas Eko selalu ikut campur keluarga saya. Ya iya, Yulia ini adik saya. Ini tuh kakak. Dari dulu kan saya udah bilang, nih dengar telinga kamu baik-baik. Kalau kamu mau mengimbangi hidup keluarga saya, silahkan nikahi adik saya Yulia. Kalau nggak usah maksa. Ini kejadiannya, ini risiko kamu. Pulang sana. Mas. Pulang. Sekali lagi, Mas Eko nggak usah ikut campur. Saya harus ikut campur karena Yulia ini tunggal sperma sama saya. Tahu kamu? Kakak marah Pergi. apa kamu, Mas? Pergi kamu. Udah Yul. sih Mas, kamu itu pergi aja. Sekali lagi, Yul. Mas ingin dengar keputusan kamu, Yul. Pulang atau pilih kakak kamu? Ya aku pilih kakakku lah. Ya. Pulang. Oke, Yul. Kalau memang itu kemauan kamu, dengan berat hati, saya akan memenuhi keinginan kamu, Yul. Tapi ingat, kamu sudah melakukan hal dosa besar, Yul. Karena kamu sudah menceraikan suami kamu tanpa sebab. Pulang sana. Udah masuk. Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tega seperti ini, Yul? Mas rela kerja banting tulang untuk kamu, Yul. Mas nggak mau kamu terjerumus dalam lembah kesesatan, Yul. Seharusnya kamu bisa bersyukur, kamu bisa lebih sabar lagi, Yul. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar tega kamu, Yul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bim, selamat Mas. Ya, Pak. Gimana? Mas Bim kok kelihatannya kok lemes. Ini, Pak. Saya mau kembaliin uang yang saya pinjam kemarin itu buat kondangan. Loh, kok dikembaliin? Pikir saya kan nggak apa-apa dipakai dulu lah. Ya, soalnya kemarin saya nggak jadi berangkat kondangan, Pak. Yang berangkat cuma istri saya, Pak. Wah, kok nggak jadi kenapa? Panjang ceritanya itu, Pak. Tapi mohon maaf ya, Pak. Tadi waktu saya mau nyusul istri saya kehabisan bensin, Pak. Jadi uangnya terpaksa saya beliin bensin dulu 50.000, Pak. Oh, nggak apa-apa Mas Bim. Masalah yang 50 itu udah pakai-pakai aja nggak apa-apa. Ini, Pak. Biar ini aja. Ini bener ini udah nggak dipakai lagi. Udah nggak, Pak. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Usir sudah mau meminjemin saya uang, Pak. Terus yang jadi berangkat itu istrinya jadi berangkat. Ya, Pak, istri saya kemarin berangkat sama keluarga besarnya. Terus kenapa kok Mas Bim kelihatannya kok malah sedih? Gimana saya nggak sedih, Pak? Waktu saya menjemput istri saya di rumah kakak istri saya, di situ istri saya dipengaruhi, Pak, sama keluarga besarnya, Pak. Dan hari ini, Pak, saya diceraikan istri saya, Pak. Loh, kok malah ada bahasa-bahasa perceraian seperti gimana sih Mas? Nggak bercanda kan Mas Bim? Pak, buat apa saya bercanda soal ini, Pak? Istri saya merasa tidak dicukupi. Soalnya saya sudah 5 tahun lebih, Pak. Saya hanya menjadi guru honorer. Juga kerjaan sampingan saya itu kan petani, Pak. Ya nggak seberapa hasilnya. Apa saya salah, Pak? Seperti ini apa saya salah? Memang. Tapi kalau untuk makan insya Allah lah, Pak. Tapi kalau untuk kebutuhan gaya hidup saya nggak mampu, Pak. Istri saya selalu menuntut agar saya bisa menjadi PNS, Pak. Dan saya
Saya jujur Pak, saya disuruh nyogok, tapi saya tolak mentah-mentah itu Pak. Lebih baik saya miskin harta daripada saya miskin moral. Apa saya salah Pak menafkahi istri saya dengan cara yang halal Pak? Apa saya salah Pak? Memang semua yang Mas Buyung katakan itu, prinsip Mas Buyung itu benar. Itu sangat bagus untuk jadi pedoman hidup Mas. Segala sesuatu kalau diawali dengan hal tidak baik, nanti mungkin juga di ujungnya nanti kurang baik. Ini Mas Buyung, siapa tahu di balik musibah ini ada berkah dari Mas Buyung. Mas kan masih ingat, Mas ikut daftar CPNS kan? Iya Pak, betul. Nah itulah mungkin Mas. Ya kalau saya sendiri sih selalu berpikiran optimis. Kayak Mas Buyung orangnya sudah mengabdi juga udah lama. Nah, mudah-mudahan untuk periode pendaftaran ini, insya Allah Mas, saya selalu mendoakan Mas Buyung bisa terangkat jadi PNS Mas. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak. Selalu Mudah-mudahan sabar, Mas, Pak. ya. Amin. Terima kasih Pak Usin. Selama ini Pak Usin selalu mendukung saya, selalu mengasih semangat untuk saya. Oh iya Pak, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihat dari Pak Usin ya Pak. Sama-sama Mas Terima Buyung. kasih, Pak. Sudah kewajiban. Yang namanya saya itu kalau lihat sosok Mas Buyung itu senang karena pribadi Mas Buyung baik. Ya udah Pak Usin, untuk itu saya mau pamit pulang dulu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Mas Buyung, yang penting selalu sabar Mas ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Selalu istiqomah dengan prinsip Mas Buyung ya. Mudah-mudahan, saya yakin kok Mas. Ya, Pak. Pasti apa tujuan Mas Buyung tercapai. Ya. Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya. Maafin Pak sudah mengganggu waktu Pak Usin ya. Enggak apa-apa. Jangan lupa Mas, tugas yang kemarin diselesaikan ya. Oh iya Pak, insya Allah Pak. Mari Pak. Gimana Pak? Ya. Gimana? Ini kan kita akan datengin ini kan, Iya. yang kemarin panen yang 20 ton. Yang duitnya udah sampai kan? Oh udah Pak, udah ditransfer kok. Ini yang ngelola Pak Marjo. Oh Pak Marjo ya, kemarin Pak Marjo tak suruh cari tenaga lagi, katanya Pak Marjo itu badannya lagi kurang enak. Jadi untuk meringankan kerjanya Pak Marjo, jadi saya suruh cari orang lagi dulu. Nah untuk yang jagung 5 hektar itu kan yang garap Pak Atmo. Ya. Jadi mungkin kalau panennya mungkin sekitar 1 bulan lagi udah panen lah itu. Iya, iya. Nah, itu pokoknya semuanya Pak Buyung, saya juga merasa bersyukur Pak Buyung ini sekarang sudah kondisinya mendingan, ekonomi sudah berjalan. Alhamdulillah. Ya, contoh mungkin perjalanan Pak Buyung dulu luar biasa sulitnya. Ini semua tidak luput dari bantuan Pak Usin dan doa dari Pak Usin. Ya udah Pak, nanti keburu telat rapatnya. Kita ini ya Pak, antar bekal makan ini untuk Oh iya. pekerja ini kadang. Nanti biar yang punya suka dengan kerjaan kita. Tapi kita kan udah dari pagi, Mas. Masa nggak istirahat? Jadi kalau kesini kita belum dapat apa namanya tugas kerjaan. Udah tahu kita lagi. Tapi aku capek loh, Mas. Namanya juga orang susah. Kita udah dari pagi loh. Aku udah lapar, haus juga. Kok nggak ada yang nganterin bekal sih, Mas? Ini kita mau dikasih makan nggak toh? Aku udah nggak kuat, Mas. Yaudahlah, kamu istirahat dulu situ.
Ini kemarin Pak Marjo tak suruh cari orang 2, Pak. Tuh. Oh iya itu. Mas, sini Mas, neduh dulu Mas. Ya ini ada minuman. Saya bawain bekal makanan nih. Sini. Dek, itu orangnya datang Dek yang punya Dek. Oh, Siapa tahu kita dikasih makan. oh iya. Ya Pak, bentar Pak. Bentar. Itu. Sini istirahat dulu, minum-minum dulu. Saya bawain bekal makanan nih. Ya Pak. Ini Mas, Mbak. Kemarin ini ya disuruh Pak Marjo ya, suruh ini ya, suruh kerja di ladang ini ya. Iya Pak. Betul, Pak. Oh iya, udah berapa hari kerja Mas, Mbak? Udah 4 hari Pak. Oh, udah 4 hari. Loh, Mas Eko, Yulia, Astagfirullahaladzim. jadi kalian yang ngerjain ladang saya? Hah? Iya. Yul, Mas, kenapa kalian jadi seperti ini sekarang? Hah? Wah, ini Mas Eko ini Mbak Yulia mantan istri Mas Buyung. Iya Pak, itu mantan istriku dulu Pak. Oh, yang taunya saya itu yang kerja Pak Marjo kemarin kok. Ya memang yang ngerjain ini sebelumnya Pak Marjo, tapi Pak Marjo itu lagi sakit Pak, jadi saya suruh cari orang Pak. Saya juga kaget, ternyata yang dicari Pak Marjo adalah Mas Eko sama mantan istri saya dulu. Mas, ceritain Mas, kenapa Mas Eko dan Yulia jadi seperti ini Mas? 2 tahun yang lalu saya bangkrut dan saya ditinggal oleh istri saya, dan rumah yang saya timbali itu dijual sama istri saya, dan sekarang saya itu numpang di rumah orang. Nah terus janji Mas Eko yang katanya mau nyariin suami buat Yulia mana Mas? Hah? Mana Mas? Mana Mas sekarang Mas? Entahlah Yung. Stop. Mas Eko, Yulia, Mas Eko inget kan? 2 tahun yang lalu Mas Eko sama saya gimana? Selalu menzolimi saya, selalu menghina saya, selalu merendahkan saya. Sekarang ini Mas, balasan untuk Mas Eko. Mas Eko merasakan apa yang aku rasakan. Mas Eko merasakan keterpurukan dalam kehidupan. Mas Eko ditinggal istri. Gimana rasanya Mas? Hah? Sakit Mas, terhina Mas. Ya itulah yang saya rasakan dulu Mas. Tapi alhamdulillah, dengan kesabaranku, dengan kerja kerasku, dengan doa dan lantaran bantuan dari Pak Usin, cita-citaku selama ini terwujud. Dan sekarang aku sudah menjadi PNS Yul. Yang bener, Mas. Iya, alhamdulillah. Udah Mas Eko, Yulia, kalian berdiri. Berdirilah. Maafkan saya, Yung. Ya, Ya, Mas, Mas. udah. Minta maaf. Iya, Mas sudah maafin. Mas Eko, Yulia, saya kan sudah sering kali ngomong bahwasanya nasib manusia itu gak ada yang tahu. Hah? Besok kita mau menjadi apa, kita mau miskin atau kaya, kita nggak ada yang tahu. Tuh loh, kalau Allah sudah berkehendak, itu nggak ada yang nggak mungkin. Tuh loh. Yulia, seharusnya kamu sebagai istri bisa mendukung suami kamu, bisa memberi motivasi untuk suami kamu, tidak meninggalkan suami kamu, Yul. Ingat, kunci kebahagiaan hidup adalah 1, bersyukur, 2, sabar. Apabila kita diberi rezeki, baik itu sedikit ataupun banyak, kita wajib bersyukur. Ya, inilah akibatnya. Orang zolim pada orang lain, Allah Maha Adil, pasti Allah akan membalasnya dengan sehina-hina mungkin. Dan untuk kamu Yulia, bertobatlah. Ya, barang siapa istri yang menceraikan suaminya tanpa sebab, maka dia haram hukumnya untuk tinggal di surga. Jangankan tinggal, baunya surga saja tidak diperbolehkan sama Tuhan. Jadikanlah kedepannya ini pelajaran untuk
kalian berdua agar kalian lebih berhati-hati lagi dalam berucap, dalam bertingkah, ya. Iya, Yung. Nah, jadi begini, Mas Eko, Mbak Yulia, nah, silahkan kalian melanjutkan pekerjaan kalian lagi. Kalau butuh pekerjaan, ngomong saja sama saya. Inilah hanya Mas Buyung dimanapun ada. Alhamdulillah. Silahkan saja, kalau nggak masalah, biarpun mungkin kan nggak apa-apa Mas Buyung ya. Baik hati tetap tolong menolong. Ya, cukup itu aja. Terima kasih, Pak. Sama-sama, pokoknya jangan malu-malu. Jangan Sekali lagi maafkan saya, Yung. Iya Mas, saya maafkan Mas Eko Jogja hari. Bawa bekalnya Mas. Di sana ya. Udah kalau gitu saya mau permisi. Iya, makasih, Pak ya. Karena ku yakin ini hanyalah ujian, ini hanya cobaan, roda pasti